Luar biasa, Cocok emang ini cocok. Gus. Cocok Iya arah cocok kita. ini Cuman Gus. sayangnya Jadi dia belum bisa membuat aransemen lagunya. Kalau iya 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 iya. liriknya sudah cocok, syairnya cocok sudah. Kalau syair mudah Gus, cuma notasinya terus terang aja saya lemah lemah di aransemennya. Betul sampean. Sampean kok tahu? Betul, lemah saya di notasi, lemah di aransemen. Cuma Iya. bisanya cuma buat syair. Ini kayaknya ini ke Asep ini harus belajar ke apa itu namanya itu syairnya Jalaluddin Rumi ini kayaknya ini. Jalaluddin El Rumi. Begitu. Gak usah jauh-jauh kalau belajar syair itu di atas itu rajanya syair sudah. Iya iya iya. Itu sudah kelasnya Jalaluddin El Rumi itu. Enggak beneran. Eh kayak La Syafir itu bener itu bagus itu sampean itu kayaknya ini. Jadi harus belajar juga itu ada semennya terus nanti kita ke Bang Roma Irama itu kan. Itu lebih mantap itu nanti itu. Iya lebih artinya lebih murni maksudnya Bang. Iya, lebih Lebih afdol lah. lebih Tapi afdol. memang karena memang ada gurunya gitu loh. Anu Bang, apa itu ya mungkin berhubung dengan usia juga mungkin. Sekarang itu lebih banyak lupanya daripada enggaknya Bang. Iya kan sekali ngarang itu kan langsung direkam biar nggak lupa gitu. Itu Bu nggak hafal ini Bang, ini loh. Pakai ini loh saya. Ini baru selesai. Iya, maksud saya itu ketika sampean itu ngarang ya langsung di apa namanya langsung dinyanyikan, langsung sampean rekam. Jadi ketika sampean mau ngulangi lagi biar nggak lupa gitu maksudnya. Oh siap siap. Insya Allah insya Allah. Insya Allah makasih sarannya Bang. Nanti aja kalau sudah mendekati biasanya Gus Hasan ini jam 12 biasanya terakhir. Nanti terakhir kita selawatan aja Gus. Iya betul. Iya siap siap. Biar dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Muslim alaih. Lanjutkan kajiannya dulu Gus. Apa ini? Wong cuma ngobrol-ngobrol biasa dari tadi nih. Nggak buka kitab. Cuman sepil-sepil sedikit aja. Kalau menurut saya dari pihak Ba'alawi ini tidak akan menyerah selamanya. Wih, wih serem merek, syafaat matamu, kerjanya fitnah terus. Siapa yang fitnah? Siapa yang fitnah Bang Saiful? Aduh. Bang Saiful Bahri. Saya Coba nggak kamu memfitnah naik. saudara. Coba kamu naik ke sini. Tapi Coba berdasarkan kamu naik ke sini. fakta, saya tuh justru kasihan kepada kibin-kibin karena mereka saudara Naik, naik, kita. naik. Coba Saya naik, nggak naik, fitnah naik. saudaraku. Yang fitnah itu justru kamu, Saiful Bahri. Apa yang saya sampaikan ini adalah kenyataan, fakta di lapangan yang terjadi seperti itu.
Naik aja bang, naik. Kita diskusi di sini. Jangan langsung syafaat matamu kerja keras sih, cek keras sih, cek keras po bang Saiful. Yang saya sampaikan itu justru saya itu kasihan sekali kepada para kibin. Kalau nggak kasihan buat apa saya sampaikan di sini? Kalau dari kaum Mbak Alawi, saya nggak akan menasihati karena mereka sudah merupakan sifat dasar dari grup haplogrup G itu memang seperti itu, susah untuk dinasihati. Tapi kalau kibin-kibin itu yang saudara kita, insya Allah lama-lama akan leleh juga, itu akan terbuka hatinya. Saya justru kasihan kepada saudara kita yang kibin-kibin itu, biar tidak menjadi korban berikutnya. Sebab ada teman kita yang dari Jember itu katanya tetangganya punya truk 11, mobil pribadinya 3, banyak tanah, banyak rumah, sekarang sudah bangkrut, habis ludes semua karena kena dawir katanya. Itu kan kasihan gitu loh. Jangan sampai ada lagi yang seperti itu, yang kena seperti itu gitu loh. Kelesap, Ya, Kelesap. ya. Itu bukan hanya di mana tuh, di Jember. Ya, di Di mana Jember lagi? katanya sampean. Di Ya mana? itu banyak, di Pasuruan tuh juga ada. Dia tuh punya toko dalangan. Tapi ya kayak gitu. Itu sama Kabib itu. Ya gitu, punya anak 3, ditelantarkan. Dari sekolah. Apinya digendungi juga. Iya kan bajingan bang. Nah itu. Kasihan nasib mereka itu. Ya mungkin Ya. saat ini Gus nggak masih belum tahu ya. Yang saya pernah cerita ke Romi Jenengan yang hari-hari kemarin di Sasan. Ya, di mana bang? Iya. Iya, yang Habib itu yang istrinya hampir 101. Ya apa ya bang? Istrinya Habib itu 100 kurang 1. 99. Iya, Masya Allah. Bener bang. bener. Itu di hari-hari kemarin Gus Hasan ya yang saya ceritain. Nah iya. Itu yang saya sampaikan di sini bukan fitnah. Tapi Makanya realita yang saya sampaikan ini jangan sampai terjadi seperti korban-korban yang diceritakan oleh panjenengan ini gitu. Iya, makanya itu kayak lesap gitu kan. Di roomnya Gus Hasan di hari-hari yang kemarin itu saya juga cerita. Kalau ada Kabib, dia itu visi sama apa itu namanya itu seorang wanita gitu. Dan itu pun Buka lah, dibuka atau enggak sih? ya Dongkraknya itu nggak dibuka. kangen, nggak kangen dah katanya Gus ya. Dongkraknya dibuka. Bilang nggak kangen itu kayak lesap, langsung Amit ya, mohon maaf kepada semuanya. Langsung alat kelaminnya itu dibuka sampai. Ayo, Ya, jangan bilang alat kelamin, dongkrak. Alat. dongkrak. Dongkrak. Iya kan? Terima kasih ya. Takut kan? Kiriman mawarnya makasih Gus. ya. Sempet hidup Gus dongkraknya itu Gus. Lah makanya kan disebut dongkrak karena hidup gitu loh. Iya. Iya Gus. Termasuk tegangan tinggi termasuk.
Iya, Oh stapolnya iya, sudah sok terapi tegangan semingguan tinggi tuh. itu. Aduh. Ya, ya artinya jangan sampai anak-anak kita yang perempuan-perempuan itu berafiliasi dengan mereka gitu loh. Agar tidak menjadi korban mereka, termasuk harta benda, termasuk anak keturunan kita. Itu yang saya inginkan, seperti itu yang saya sampaikan. Itu bukan fitnah saya. Saya cuma kasihan kepada saudara-saudara kita, jangan sampai menjadi korban-korban berikutnya itu. Apa yang nggak dirusak itu, termasuk syariat, agama, akidah, agama Islam itu merasa dirusak oleh mereka. Yang katanya syahadat ada 3. Syahadat itu kalau 2 nggak sah. Jadi nggak percaya Habib itu nggak, bukan Islam katanya, kafir. Terus rukun Islam itu ada 6, bukan 5. Jadi tambah Habib yang 1. Terus rukun iman jadi 7, bukan 6. Juga ditambah Habib, kan merusak itu bang, kan sesat itu ajaran itu. Nanti kalau dibilang sesat nggak mau, dibilang fitnah katanya. Padahal banyak fiti-fiti mereka itu di saat federasi di panggung-panggung itu. Embel-embelnya ajib, ajib gitu ya. Ya tujuannya yaitu harta, tahta, dan wanita itu. Tahtanya dengan cara membuat kuburan-kuburan palsu, membelokkan sejarah kebangsaan, sejarah perjuangan bangsa. Itu tahtanya seperti itu. Di samping pengakuan sebagai duriah Nabi. Gus Hasan, Gus Hasan. Ya. Nggih. Dulu saya ini pernah dengar ceritanya. Ini ceritanya alumni sepuh Buduran Gus Hasan. Yang dulu Buduran Gus Hasan. Iya, itu dulu itu Habib Harun ya, pendiri Dalwa ya, itu dulu itu katanya sempat ngajar ke Buduran dulu pas waktu alumni sepuh itu saya kayak gitu. Santrinya itu dulu katanya dibilangin, katanya sudah Hmm. berapa, 3 orang atau berapa gitu, 3 orang Hmm. ceritanya kayak gitu. Terus Dan akhirnya setelah mungkin kejauhan gimana? kebuduran ya akhirnya berhenti. Dulu ngajarnya di bahasa Arab kan, Ya. akhirnya berhenti ya mungkin ini santrinya itu tadi dengan berbusana gitu. Lalu Ya jadilah Pondok Dalwa itu. putus ya suaranya. Apa di saya yang ini? Putus-putus tak Gus? Yang Bang Medi ini, yang berisik. Halo, assalamualaikum, Bang Medi.
Gus Hasan, saya turun dulu, Ya. saya turun dulu Gus. Gimana gimana? Ya saya turun dulu saya. Iya, silakan silakan. Ya besok, besok naik lagi Gus cari tema yang Nggih. pas. Enak Gus. Siap. Siap. Pamit ya semuanya ya. Ya, Pamit. monggo. Semuanya. Salam kenal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berselawatan aja dulu Gus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan.